Oke. So, ini adalah segmen episode pertama dari segmen baru. Nama segmennya itu adalah Berobat. Obrolan bareng tamu. Agak norak namanya emang, tapi ya udahlah ya. Yang penting ada konten beli. Yang penting Berobat ya. Iya, berobat gitu. Nama yang nonton nanti namanya Sobat Ngobat. Iya, ngobat ngobrol sehat. Iya. Kayak ngobrol sama dokter nih berarti kita ya. Iya. Tapi ngobrol kadang-kadang bisa bikin sehat. Iya. Menarik. Iya, benar. Sekarang saya agak grogi sih nih soal pertama kali ngomong sendiri dan saya udah ditemenin sama Bli Chandra. Yo. Bli Chandra ini adalah seorang jurnalis. Habis Ya, itu begitu. juga seorang manajer dari sebuah grup band apa seorang grup pemusik nih bilangan nih. Bisa grup band juga Grup band bisa ya masuk ya. Kelompok lah. Kelompok. Yang penting bukan Bahasa. penerbang roket kan ya Ya. kelompok ya. Kelompok pemusik ya grup band dari No Stress. Nah nih, Bli Chandra. Mungkin Yuh. banyak yang bertanya-tanya kenapa nggak personilnya nih yang diundang, Ya, sih. kenapa manajernya gitu, banyak nanya gitu. Yang pertama adalah posisi manajer nih menarik untuk diperbincangkan, mungkin sering luput ya dari orang-orang. Mhm. Dan hal yang kedua adalah mungkin nggak menjual kali nggak? apa? Nggak menjual kali nggak? manajer? Iya. Menjual tidak menjual tergantung segmen pasarnya, ya kan? Ya, Tergantung ya. segmen pasarnya. Dan alasan kedua adalah terserah kami. Karena Itu konten-konten kami Itu dia. terserah kami mengundang siapa. Iya, benar banget. Nah, sama Bli Chandra Kalian yang punya kuasa ini. siap gitu. Mumpung belum ikut campur dari korpot-korpot apapun itu. Belum. Dan sama Bli Chandra udah di taman baca nih, Bli. Yap. Tempatnya sejuk banget. Siap. Itu tempat paling asik buat nongkrong di sini. bener. Nongkrong, habis itu bikin tugas. Mau baca-baca juga. Baca-baca, namanya juga taman baca. Terakhir ada event kan di sini yang seminar TBK, seru banget tuh. Ada podcast Jumat malam juga waktu itu tuh. Iya, iya. Itu Yeay. kalau nggak salah ngomongin tentang feminisme ya. Iya, feminisme. Oh, Berat. bener-bener berat, tapi karena yang bicara itu adalah orang-orang yang asik ya. Jadi seru Jadi aja seru Bli, jadi. ngobrolin. Sama juga kayak hari ini bakal ngobrolin hal-hal di balik dari seorang manajer band dan seorang jurnalis bersama Bli Chandra. Wih. Gimana kabarnya, Bli? Baik. Untuk saat ini masih stabil lah ya. Masih stabil. Terus ada kecenderungan menukik atau melunjak? Kalau cenderung menukik ya. Tajam lagi ya? Ya, belum tajam. Belum tajam ya. Melihat situasi sekarang. Iya. Anggaran untuk liquid vape aman lah ya. Untuk saat ini masih aman. Masih aman. Masih aman lah Masih saat ini. aman, masih bisa vape-vapean lah. Masih bisa. Tapi tetap irit lah ya. Tetap irit. Nah, Bli kan tadi jurnalis ya. Kita ngobrol-ngobrol kan sebelum mulai ini kan gitu. Bli tadi bilang Bli itu jurnalis gitu. Berarti Bli ini basically emang gak ada, belum punya memanajeri No Stress. Ini adalah pengalaman pertama ya? Sangat. Ini pertama kali. Pertama kali. Awal Awalnya jurnalis tuh kok bisa jadi manajer tuh, Bli? nggak tahu juga ya kenapa mereka bisa memilih saya ya. Tapi iya. Mungkin karena pertemanan kali ya. Karena pertemanan. Ya karena pertemanan, karena sebelum dulu kita masih sering nongkrong bareng terus gitu loh. Jadi ada satu tempat di Sanur. Heeh. Jadi di sana ya sering lah ada event di Sanur itu. Di salah satu kafe di Sanur. Kita sering ketemu di sana, sering nongkrong bareng. Mungkin dari sana ya, dari pertemanan itu. Tapi kadang iya sih kalau misalnya sama di tongkrongan tuh kadang kita bisa nilai nih teman mana kayaknya bagus banget nih menitnya, yang paling rapi biasanya yang ditunjuk jadi manajer tuh yang paling apa ya? Yang paling apik biasanya, yang paling Waduh, itu kurang tahu tuh. ya pilihan teman ya, kan, ya, bukan ya. pilihan diri sendiri dong, ya kan? Pilihan diri sendiri dan jadi manajer. Kayak jadi manajer No Stress. Dan dia juga tadi cerita beliau adalah manajer yang kedua ya. Manajer yang kedua. Sebelumnya ada. Iya. Itu dari masa transisi tuh Bli, dari manajer pertama, manajer kedua. Ribet gak sih? Dibilang ribet juga enggak. Karena ini yang jelas ini karena ini pengalaman pertama ya. Karena sebelumnya nggak pernah untuk di posisi di manajer band gitu. Jadi buatku itu masih sangat awam. Apa sih tugas-tugasnya kayak gitu. Apa sih tugas-tugasnya itu masih sangat awam sekali. Masalah riders pun awam juga ya. Sangat awam. Mau nggak mau aku harus nyari informasi lagi di luar No Stress gitu lah, anggap lah. Iya. Cari informasi ke teman-teman yang sudah lebih dulu berpengalaman sebagai seorang manajer kayak gitu lah. Lebih banyak nyari informasinya ke sana, atau enggak coba baca-baca
Baca-baca. Ya, nyari-nyari buku, baca-baca. Wah, ada tuh. Ada. Buka model literasinya gitu. Ada. Wah, ada. Ada. Wah, luas ya. Ada. Di Google banyak kok itu. Oh, Di gitu. Google. Kan pasti Maksudnya mereka lebih banyak sharing lah. Bagaimana sih iya, manajer band, apa sih tugasnya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Berarti ada fase gini ya, kayak fase training dulu. Ya. Itu ada nggak fase training? Fase training. Waduh, manajer sekelas Australia sudah di training juga kan, Le. Itu harus ya semacam kayak di training juga gitu lah. Iya. Mau nggak mau kita harus ini juga apa namanya? Yang apa ya? Aku sendiri secara pribadi akhirnya belajar di lapangan. Ketika apa namanya di dapur mengurus No Stress, mau nggak mau aku ya di lapangan itu proses belajarnya di lapangan semua. Di lapangan. Oh iya, beli kita kan pertama kali ketemu itu 2014-an ya. Itu udah berapa tahun jadi manajer tuh? Itu mungkin sekitar 2 tahun kali ya. Oh, udah 2 tahun. Ya 2 tahun. Pokoknya pasca album No Stress pertama 2011. Perspektif bodoh yang pertama ya, perspektif pertama, setelah itu baru. Karena sebelumnya cuman ya ikut bantu-bantu mereka dulu lah. Atau enggak ya cuma hanya sekedar nongkrong nontonin mereka. Oh, berarti selama 2 tahun tuh proses udah oke tuh beli ya tuh. Soalnya waktu pertama kali ngomong public relasi sama penjelasannya oke banget. Alah. Iya beneran. Nah, ini mungkin ada yang pernah denger ya itu ya. Mungkin ada denger di tahun 2014 tuh atau 2013 lah. Kayak No Stress masih album pertama ya. Di tongkrongan tuh banyak sekali ada selintingan yang bilang kalau misalnya No Stress tuh kalau misalnya ada acara konser amal, tapi yang full ya untuk amal. Jadi panitia nggak ngambil apa-apa sama sekali. Itu No Stress bisa bantu. Iya, jadi ada selintingan gitu dan bener ya waktu itu ya. Pada waktu itu. Ya waktu itu benar. Dan waktu itu aku nih sempat ngacap nih ke Beli Chandra kan. Niatannya mau ngundang No Stress, cuma waktu itu ya belum jodoh aja kali ya. Karena si Beli Kupit kayaknya lagi di Solo dia katanya. Lagi di Solo. Coba kita berjodohnya tuh di tahun depannya 2015 yang di Gor itu ketemu lagi Beli Chandra. Dan asik sih ya. Dan nggak tahu nih Beli. Misalnya kalau sama No Stress tuh ya sama Belinya juga waktu itu di backstage tuh kayak duduk tuh lesehan aja. Duduk lesehan aja sama yang lain biasa aja duduk di tangga ngobrol aja gitu. Ya itu kayak bikin gimana ya? Dari panitia pun kayak kadang-kadang nggak kadang sih sering kali kalau udah ketemu No Stress kebetulan tamu No Stress asik aja ngobrol lah kayak nggak ada ragu aja kalau meminta sesuatu atau gimana ada kurang-kurang berbarengan juga jadi lebih respect jadinya kalau mau ada apa-apa tuh jadi kita juga takut salah jadinya gitu ada takut tapi salah. Emang No Stress sih emang seperti itu maksudnya emang ya kepribadian mereka ya bagian besar seperti itu lebih sederhana lagi lah gitu. Jadi berarti Beli ini manajer yang ditarik sama personil band ya? Iya bukan yang ngelihat oh ini band ada potensi tak propose deh aku jadi manajernya. Aku belum punya apa namanya belum punya pandangan seperti itu. Belum ada. Nah, maksudnya menawarkan diri oh ini band ini kayaknya menarik nih untuk dipropose atau apa gitu untuk dimanajeri gitu. Belum ada pandangan ke sana. Belum ada ya. Ini dunia baru bagi. Dari yang Beli jelasin tadi juga udah kelihatan sih ya. Kayak itu gak ditarik ini. Oh ini kayak bisa nih gitu. Kayak beli korti aja Beli. Kalau di kampus tuh beli korban timpal gitu loh. Oh ini tadi urin asane nih Ci gitu. Bone kayak gitu aja kan. Jadi korban akhirnya. Tapi gitu ribet gak sih manajerin No Stress itu Beli? Maksudnya Manangga, si Kupit, si Cok menurutku nih ya mereka bertiga tuh kayak alpha ketiga-tiganya. Kayak apalagi di yang ini bukan No Stress album tuh. Mereka berkarya masing-masing dan bagus-bagus semua. Artinya kan mereka punya idealis masing-masing tuh ya. Pasti karena ada gesekan gak sih? Lo biasa kok ada gesekan di sebuah grup band tuh kan manajer biasa penengahnya kan yang bisa menengahi bukan yang terlibat di karyanya tapi kalau misal ada konflik-konflik sedikit gitu ribet nggak sih Beli? Sempat ada hal-hal seperti itu nggak Beli? Ada tapi aku jarang sekali tuh ya untuk sampai sekarang ini maksudnya jarang sekali terlibat ketika mereka ada konflik atau apa paling gampang kok untuk ini ya mereka kok maksudnya mereka sendiri biasanya menyelesaikan permasalahan di internalnya mereka sendiri gitu yang bertiga ini gitu loh. Apalagi yang kemarin ini pas setelah Cok akhirnya resmi menyatakan mengundurkan diri. Itu lagi Beli. Akhirnya mereka bertiga yang menyelesaikan itu gitu loh. Gitu. Oh berarti mereka emang punya ruang privasi bertiga ya? Ada yang dan tidak boleh dicampur oleh manajer sekalipun ya. Wow. Mereka punya itu. Tapi syukurlah juga mereka sedewasa itu. Ya itu dia. Ya kan? Itu dia. Karena kan banyak band yang ya tanda kutip rock and roll banget, yang rock and roll banget. Ya bisa lah masing-masing menilai rock and roll itu seperti apalah ya. Misalnya gitu. Ada yang rock and roll yang positif, ada yang gimana gitu. Biasa kan band kok misal udah ya
berjalan selama bertahun-tahun, nama sudah semakin besar, biasanya adalah ego-ego kepentingan gitu. Cuma ya mereka tadi mereka udah punya ruang sendiri. Ya, mereka punya ruang sendiri untuk membahas masalahnya mereka di internal mereka bertiga itu. Kadang nikmat banget tuh. Itu kadang-kadang treatment yang nikmat ya buat para musisi mungkin ya. Mereka tetap punya ruang walaupun di manajerin. Ya, itu dia. Jadi nggak ada intervensi jadi mereka sendiri yang bisa mengelola atau memecahkan permasalahannya mereka di antara mereka aja gitu. Berarti purely Bli ini mengurus segala teknis di luar musik, ya kan? Dari riders, kontrak, deal. Dari awal negosiasi lah. Negosiasi. Ini Bli, penasaran nih Bli. Nostras kok nggak pernah main di acara-acara rokok Bli? Wih, ini banyak sekali yang mempertanyakan. Kenapa tuh Bli? Yang jelas ya, kalau dari sebelum jadi ketika diminta untuk jadi manajer, mereka sudah punya role-nya sendiri. Jadi mereka udah ngasih kayak, Chan ini lo job desk-nya kayak gini. Gini, kamu urusin ini. Nah, Nostras itu nggak main di acara yang disponsori ini gitu. Termasuk rokok tadi. Itu. Ya, terlepas dari apapun dasarnya ya, kan preference masing-masing lah. Preference masing-masing, walaupun mungkin ada sebagian orang acara konser yang rokok-rokokan kan rame ya, banyak banget rata-rata acara konser gigs tuh rokok. Sangat rame. Dan para penggemar Nostras kan kadang-kadang pengennya, aduh nih acara konser kok banyak banget tapi nggak ada Nostrasnya gitu. Mungkin karena rata-rata rokok semua. Ya ada perjanjian itu preferensi musisinya juga. Gak bisa kita ganggu gugat kan ya. Gitu. Yang jelas ini kalau Nostras tuh kalau menurutku ya, kenapa nggak ngambil acara rokok dari mereka sendiri? Cuman karena alasan kesehatan aja sih. Kesehatan. Bukan anti rokok. Iya. Nostras tuh nggak anti rokok. Tapi kan ya benar juga. Nostras kan campaign banyak hal ya. Kayak misalnya BTR juga ikut campaign, ya kan. Habis itu ya banyak lah. Pokoknya rajin lah untuk mengkampanyekan hal-hal isu-isu sosial dari lagu-lagunya atau pergerakan di sosial medianya. Ya kayak gitu. Berarti Bli harus benar-benar selektif Bli ya kok misalnya. Sangat harus selektif. Ada Bli misalnya gini kayak ada kejadian misalnya gini, Bli misalnya ada produk masuk atau ada gigs nih kan atau ada konser gitu, ada job manggung datang ke Bli gitu. Ini sebenarnya agak nyerempet hal-hal yang tidak bisa di approve sama Nostras. Cuma Bli ada persimpangan karena kayaknya ngidang nih, kayaknya masih bisa nih. Kita diskusiin dulu bisa. Pernah nggak Bli ngalamin kayak gitu Bli? Awal-awal pernah ya. Makin kesini kayaknya karena ini udah jadi satu kayak udah jadi rule-nya gitu, jadi aku juga nggak mau. Karena ini kan karena kenyamanan personil juga kan. Karena ini buat kenyamanan mereka juga gitu loh. Jadi aku juga nggak berani kayak semacam kayak melanggar. Nggak apa-apa deh kayak cuma nyerempet dikit deh. Gitu. Gitu. Iya. Berarti ya benar. Dan aku harus ketika ada semacam kayak ada gigs yang dengan anggaplah entah itu sponsornya yang kurang nggak masuk di list gitu. Ketika itu ada, aku paling harus diskusikan dulu ke mereka gitu loh. Jadi gini sponsornya gimana? Setelah mereka udah bertiga ngambil keputusan atau sekarang berdua. Saya itu sekarang berdua. Kalau mereka udah bilang oke, berarti aku oke. Gitu. Gitu. Iya. Cuma kadang-kadang sih misalnya kayak event-event rokok kan rame ya. Kalau ngomongin cuan ya cuan. Ya, itu dia. Tapi kan ada beberapa. Tapi masih ada tempat lain untuk cuan. Iya, masih ada tempat lain. Ada beberapa hal yang ya maksudnya idealis kan kita yang ngatur harusnya Bli ya, bukan diatur sama idealis gitu misalnya. Tergantung gimana kalian ngerti ini aja lah ya. Gitu misalnya ada orang berpikir sebegini itu udah liar banget gitu. Ada orang kita nggak bisa benar-benar kayak nikmati aja. Iya, ikut campur sama preferensi sama sudut pandang orang lain gitu misalnya. Kalau mau join sama Nostras, misalnya mau ada Nostras di event kalian, ya ini persyaratannya harus ikut. Gitu. Harus diikuti lah. Iya harus diikuti biar sama-sama enak. Begonya nanti yang lain-lain lah. Gitu. Gitu dia. Tapi masa-masa pandemi gini Bli, kalau Nostras nggak manggung, nggak ada event kan berpengaruh ke Blinya juga kan? Sangat berpengaruh. Berarti dia berpengaruh ke saya juga, ke teman-teman kru. Itu dia. Belakangan kan Nostras personilnya gini, maksudnya additional player nambah kan? Ada misalnya Shilo gitu kan? Kayak gitu nambah. Sekarang ada pandemi gini, Bli gimana Bli? Maksudnya menyiasatinya itu apa? Jurnalisnya masih jalan? Jurnalis tetap masih jalan. Kalau aku pribadi ya, aku pribadi karena aku punya kerjaan tetap, jadi itu masih jalan. Jadi masih tertutupi lah.
masih tertutupi. Stabil yang Kak Beli bilang tadi kan. Ya cukup lah untuk saat ini gitu. Tapi ya ini teman-teman kru ini biasanya. Teman-teman kru dan ya termasuk personil juga ya. Iya, itu dia. Iya, itu sih yang banyak berpengaruh. Iya, benar serba sulit. Di pemasukan loh dalam konteks pemasukan. Iya, benar-benar. Iya, apalagi kan? Ya apalagi itu dia. Ya apalagi itu bisa... mungkin hampir sebagian besar ini ya, permasalahannya hampir sebagian besar orang itu yang dialami orang apalagi sekarang. Bali pariwisata doang gitu kan, beli apa lagi beli. Belum ada sektor lain. Beli mau jualan ya kok misalnya yuk kita mulai jualan sekarang ya kayak baru mulai. Ya untungnya juga baru mulai dong. Yang jualan gitu. Banyak, yang beli nggak ada sekarang. Iya. Beli sekarang kalau misalnya belanja tuh sistem pertemanan aja beli. Yep. Sekarang gitu kena bantu teman. Ya gitu. itu dia, hanya itu aja yang bisa kita. Iya, karena saya masih bergaji kan, walaupun dipotong, walaupun ada lah sedikit sekian persennya, beli teman gitu. Walaupun kadang-kadang nih kalau misalnya kebanyakan ya harus kayak sorry dulu ya kayak gitu kan. Itu dia. Iya, sorry dulu. Kadang-kadang teman yang jualan juga kadang harus ngerti kan. Berarti beli di jurnalis masih ya? Masih. Kalau usah segi income masih menghasilkan. Ya, maksudnya untuk bulanan lah. Untuk bulanan. Masih bisa di backup gitu loh. Iya. Beli under company gitu misalnya, atau misalnya kayak kontributor gitu beli ya? Enggak, jurnalisnya. Tetap dia. Oh, tetap. Status pegawai tetap. Oh iya. Status pegawai tetap. Gitu. Tapi online ya? Beda online berarti ya? Online. Cetak masih? Ya, cetak. Dua-duanya itu. Masih ya? Masih cetak online. Udah jarang banget sih ketemu sama majalah beli. Jarang ketemu. Terakhir ya harian ini. Surat kabar harian. Oh, surat kabar harian. Oh, koran iya. Tak kira majalah musik juga. Oh, enggak. Dulu ya. Soalnya terakhir ketemu majalah waktu SMP baru belajar main gitar tuh. Majalah kunci gitar lu beli. Tuh. Paling nyari poster aja kan? Ya. Kalau enggak kunci gitar nyari poster. Iya, nyari poster. Kalau beruntung dapat posternya Blink biasanya kan. Oh, Blink gagah nih, pasang di kamar. Idola lah. Baru dibeli ya majalahnya. Itu. Jurnalis emang doyan nulis berarti beli ya? Doyan sih, kalau dibilang kategori doyan sih belum lah. Maksudnya memang ya karena tertarik di dunia itu aja gitu. Karena akhirnya nyemplung di dunia ini aja. Tulis menulis lah. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau jadi jurnalis, sebelum mulai nulis, apakah kita harus doyan baca dulu beli? Meskipun nggak doyan nulis juga, kalau memang penting sih baca. Bisa berdasarkan opini sendiri aja gitu, bisa tanpa referensi yang banyak gitu. Kadang-kadang kan memang sih harus referensi harus banyak. Kalau penulis sih lebih hampir sebagian besar ya. Kayak semacam kayak diwajibkan gitu loh. Penting sekali baca itu ya. Kadang kan sering diginin aja kalau kita misalnya obrolan ringan misalnya kita berpendapat apapun gitu, kalau misalnya ditanya referensi kita nggak tahu, kita hanya berdasarkan intuisi sama logika dasar aja gitu. Kadang-kadang nggak valid. Referensimu apa gitu, buku apa yang kamu baca kayak gitu-gitu. Berarti beli termasuk ada banyak ya buku udah dibaca ya? Ya ada banyak. Lumayan. Waduh, lumayan lah bukunya. Iya. Coba kan paling kadang-kadang kan cuma hanya baca-baca karena dapat buku gitu. Ya mungkin berapa halaman gitu. Kadang-kadang ada aja yang buku nggak tuntas untuk dibaca gitu loh. Iya. Gitu. Ya buat ini aja sih, buat pengetahuan aja. Kadang-kadang itu berpengaruh dengan gaya penulisan gitu. Itu sih. Belajarnya di sana sih kebanyakan sih. Kita belajar dari buku itu benar. Kalau untuk menulis ya bisa belajar kok itu. Kalau saya sih belajarnya dari temen yang suka baca. Oke. Saya teman suka baca dibawa ke obrolan kan. Iya kan? Bisa juga teman yang suka baca bawa ke obrolan gitu. Bisa. Oh iya. Jadi saya dapat intisarinya aja. Enggak perlu baca daftar isinya jadi kan. Iya kan? Enggak perlu baca daftar pustakanya lagi gitu kadang-kadang gitu. Soalnya gini, inget lagi sih kemarin dapat dengar di YouTube mana gitu, kayak kata Jason Ranti itu bilang orang yang berbahaya katanya orang yang coba baca satu buku katanya. Oh iya. Bisa. Jason Ranti itu emangnya. Sempat kebalikan tuh beli. Dapat ketemu enggak beli? Sempat ketemu berapa hari lah sama dia di sini juga, karena dia ada proyekan kan di sini. Beda banget sih perawakannya, personanya beda banget. Oh ya? Menurut saya kan nggak pernah ketemu. Cuma di YouTube pernah doang. Ketemu kemarin di sini? Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Okay. Personanya beda banget. Tapi by the way beli, ini beli kan masa pandemi ini media disorot banget nih. Beli kan jurnalis yang tulisan ke media kan, di media kayak gitu. Beli pernah nggak sih mengalami kayak menulis gitu, tapi karena tuntutan company gitu misalnya kan, beli harus tulis yang nggak nyerempet ya gitu, padahal nuraninya beli nggak kesana.
biar kan kadang-kadang media butuh traffic beli ya. Yap. Media butuh traffic kan kadang-kadang. Yang biasa saya temui misalnya di apa gitu yang today biasanya kan ada tuh media-media yang today kan. Biasanya tuh judulnya apa, Ya, baru isinya dibaca apa. ternyata apa gitu misalnya. Banyak Kok kalau itu banyak. yang baca judul biasanya kan jadi yang gak suka baca beli ya, Ya. suka baca judul doang kan. Suka baca judul doang tuh biasanya ini kayak gini nih pasti nih, tapi kok pas dibaca enggak ternyata tolak belakang. Oke, ya. Iya kan? Enggak ternyata tolak belakang. Kadang enggak ada isinya malah. Pernah saya baca. Judul aja ya. Iya. Kayak misal, Ya banyak sekali seperti iya, itu. yang paling sering itu yang sekarang terjadi di kondisi di media di Indonesia. bener beli. Yang paling sering tuh masalah Clickbait. vaksin-vaksinan tuh beli. Waduh, itu rame. Wah, 2000 ini vaksin telah digini-giniin, baru dibaca mudah-mudahan vaksin telah gini. Ya elah gitu. Ini kalau ada orang nggak suka baca, ini berbahaya. Sangat Bli. sangat Sangat berbahaya. Makanya itu kenapa ketika kita sendiri mengingatkan ingat diri sendiri kalau ketika baca itu mau nggak kita harus baca seluruhnya biar nggak salah persepsi gitu loh. Iya benar. Beli pernah ngalamin tuh beli. Kayak misalnya kan misal kalau di company kan kadang-kadang tanda kutip ya idealisme tekan. Ya pernah sih. Iya. Pernah ngalamin kayak gitu ya pastilah. Beli juga mengalami masa-masa kompromi ya. Harus kompromi. pernah mengalami. Jadi korporat lagi kan harus apalagi kompromi. itu kan. Itu kan kepentingan karena ini kan kepentingan korporat kan gitu. Pernah terjadi kayak gitu. Waduh. Ya lumayan tapi mau yang lumayan berat sih. Tapi mau gimana lagi lah ya. Mau gimana lagi gitu. Dulu saya kan sempat tak siasati kadang-kadang udah sih yang lain aja suruh nulis kan gitu. Oh iya bisa sih. Mulai menghindar-hindar gitu. Mulai menghindar-hindar. Tapi lama-lama juga ya kamu gak pernah nulis nih gitu. Tulis nih gitu kan. Ya ketahuan juga kan siapa dari absensi dari biasa kan ada note-nya tuh kan di kantor tuh biasanya siapa yang nggak masuk ini ngapain aja tuh biasanya ada note-nya. Pasti ada catatannya, pasti ada. Ada catatannya. Ada. Iya benar-benar. Wah berarti beli ini jurnalis, manajer basically jurnalis. Kuliah tadi apa beli? Fisip ya? Ya fisip politik. Wah tapi kalau udah kuliahnya politik punya base kayak gini. Menurut saya beli ya kalau udah orang punya base politik misalnya kuliahnya atau misalnya ketertarikannya untuk ngobrol biasa lebih luas sih kalau misalnya yang ngobrol. Gini ya range-nya. Biasanya beli ya. Biasanya nggak semuanya ya. Iya. Ya maksudnya ada juga yang tapi tergantung nih kalau udah masuk parpol lah beda lah gitu. Kan udah ada self interest kan. Tapi kalau usah di lingkungan biasa gini. Berarti beli termasuk orang yang suka ngobrol deh. Termasuk suka ngobrol. Apa aja deh? Iya. Termasuk suka ngobrol. Kulainya politik Ya ajar. enggak juga sih paling ya mungkin menjadi pendengar ya. Lebih sering jadi pendengar. Ya, sering jadi pendengar. Oh. Lebih sering jadi pendengar. Lebih sering jadi pendengar. Itu dia. Ya senang aja dengerin kalau orang ngobrol apalagi kita nggak tahu topiknya nih. Udah dengerin aja dulu. Iya benar. Apa yang diomongin gitu. Ya, siapa tahu di sana juga dapat bahan atau apa gitu kan. Ya dapat inilah ilmu juga lah gitu. Kalau saya gini beli, ada tongkrongan saya nge-record. Ada tongkrongan di mana saya nge-play. Oke. Gitu. Misalnya gini, di tongkrongan A nih. Ini misalnya contoh misalnya referensinya bagus-bagus gitu ya, bagus-bagus kan gitu misalnya. Banyak topiknya dia menguasai banget gitu. Record saya beli. Record. Ada yang seimbang mas saya, tongkrongan B seimbang play. Oke. Yap, itu dia. Record and play. Ya, bisa. Saya kayak gitu tuh biasanya. Kita dengar-dengar aja dulu karena kita juga kadang-kadang nggak paham apa yang mereka obrolkan ya. Iya. Udah jadi pendengar aja dulu. Iya. Karena lebih baik diam daripada ngomong padahal nggak tahu. Bener nggak beli? Lebih baik diam kan daripada ngomong padahal nggak tahu. Iya nggak tahu kan. Iya. Atau bilang nggak tahu aja sekalian deh. Iya kan bilang nggak tahu aja sekalian. Itu dia jadi pendengar. Di manajer pun kan kadang nggak gitu kan. Maksudnya kita juga secara ya kita akhirnya belajar itu dah kayak gimana kita berkomunikasi gitu loh. Anggaplah kayak pengundang lah gitu loh. Anggaplah ini udah jadi klien gitu loh. Menawarkan apa, kita juga harus bisa ngejelasin semuanya. Terus nanti ketika sudah deal-dealan terus main ini kan juga kita juga harus tetap berkomunikasi yang sama si pengundangnya ini gitu loh, maksudnya komunikasi yang baik gitulah. Iya. Gitu dia. Dan tetap harus jaga hubungan juga sih. Ya harus. Itu dia. Benar banget. Jaga hubungan. Udah dikasih tanda tuh tadi beli. Nah gini beli, sebelum itu tak kira itu tanda suruh minum loh. Aduh, minum beli silakan beli.
Percuma nih ada ya no. ada yang attack nih. Ntar lu. Agak lupa mana. Ya, itu apa tuh? Aduh, arak attack. Aduh, aku kena arak attack. Wah. built in. Gak apa-apa, channel baru. Tos dulu kita lah. Oh, tos dulu. Biar sah lah ya. Ya, lokalan beli. Wih, Lokalan, support teman. Buat teman-teman juga yang nonton ini nih mau ada kayak ginian nih di konten kita, boleh datang aja. Gak ada persyaratan apapun, datang aja lah. Sayang support kan beli yang tadi kita ada diskusiin beli ya. Wih, menarik nih rasanya nih. Dia kalau nggak salah sayang lemon kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah. Apalagi kan pandemi ini arah-arahan lagi rame kan. Lagi rame. Dan kreatif lagi. Itu dia. Kreatif ada. Ternyata kan. Iya, ternyata Pemuda-pemuda di Bali itu kreatif. Iya, kasih aja akses. Kadang gitu beli ya, kasih aja akses, kasih aja lahan atau gimana kebebasan, kreativitas tumbuh sendiri. Sangat loh. Tumbuh itu sendiri. yang apa namanya, industri kreatif ini harusnya yang banyak didukung sama pemerintah. Bener. Plus kepepet lagi kan. Itu dia. Itu dia plus Ya, kepepet. ini mungkin ya ini bisa dikatakan the power of kepepet kali ya. Iya. Tapi kan Jadi muncul ide-ide, oh ini harus jualan ini, oh ini Iya, jualan, bener-bener. oh pasarnya lagi kayak gini nih, oh muncul ini. iya. Tapi hal yang baik kan bisa dari mana aja. Yuk. Beli ada jualan nggak nih? Ada jualan apa nih? ada jualan. Sama adik kemarin kita bikin ini apa namanya? Babi asap. Oh, babi asap. Kayak ini ya? Kayak CI. CI. Kayak Timur CI. punya. Yoi. Timur punya. Kupang punya itu. Kupang Yo. teman-teman ginian nih. Pas dah. CI, Sofi, Sofi sih, Sofi. Ya, Sofi. Mantap. Itu. Pip. Gini, jual online beli. Enggak sih jual online. Jadi ada yang mesen baru kita bikinin, ada yang mesen baru kita. Oh. Tapi karena kemarin ini daging babi lagi mahal. Lagi mahal. Jadi kita ini dulu deh, apa namanya? Stop dulu deh. Oh, stop. Ya, karena nggak sesuai antara apanya harga bahan baku sama jualnya itu Iya. nggak masuk. Tapi kalau udah stabil buka Ya, lagi dong. itu dia. Nah, tuh nanti tunggu aja. Diumumin nggak di IG tuh ntar? Ada. Iya, nanti tuh Ada di IG. beli Tucan ya, beli Tucan. Ya, untuk di Instagramnya. Iya, tuh di beli Tucan underscore tuh nanti dipantengin tuh kalau misalkan pengen daging asap, daging babi asap, ya kan, khas timur. Coba aja. Beli. Itu. Iya. Gimana? Thank you banget nih beli. Ya karena sudah di gitu. Thank you banget udah mau ngobrol sama kita, konten baru nih, maksudnya channel baru. Aku lo yang thank you udah diajak ngobrol-ngobrol. Ini pengalaman pertama aku lo diajak podcastan kayak gini. Ya sebenarnya kita masalah untuk nama konten terserah aja sih, ada yang bilang podcast atau enggak terserah. Sekarang tuh karena udah serba Itu melebar, karet sekarang semuanya terserah mau bilang apa. Yang penting kalian semua nikmatin, kita semua nikmatin. Ya, itu ya terserah aja. Ya semoga ada manfaatnya lah. Iya, ada manfaatnya semoga. Sekecil-kecilnya kok ada manfaatnya, Ya, yang penting ada. semoga ada manfaatnya lah ya. Iya. Thank you banget beli. Sama-sama. Thank you banget udah mau ngobrol sama saya. Semoga sukses. Sama-sama, semoga sukses juga channel ini ya. Bener, kemarin saya dengar tuh ada katanya Kapolri mau meng-approve tuh ke acara-acara musik sama Ya. ini. Mudah-mudahan bener beli ya. Mudah-mudahan bener itu Mudah-mudahan dia. benar beli. Biar nggak apa ya, ketika informasi ini muncul biar nggak jadi cuman hanya jadi ya penghibur cuman sesaat gitu loh. Yang sering terjadi kayak Ya, gitu kan, ya kan. tiba-tiba ketika bikin acara malah undur atau dibubarin Dibubarin, lah, gitu. ah. Itu aja sih harapannya. Biar nggak kayak apa ya? Ya meskipun ini bisa dikatakan sebagai angin segar ya Iya, iya. buat industri apa namanya kreatif kayak di musik kayak Iya. itu terus teman-teman di event organizer gitu. Ini semoga aja nih Iya. terjadi ya. Bener beli. Ya biar nggak jadi harapan semu nanti. Soalnya nggak cuma musisi aja, dan di balik musisinya juga kena kan beli. Itu semuanya semuanya teman-teman Iya. kru terus belum teman-teman kru panggung kayak gitu semua hampir semuanya yang terlibat di Iya. pekerjaan itu dia. Tapi udah ada angin segar kemarin bola approve tuh. Bola kan approve kemarin tuh. Akhirnya akhirnya approve. Harusnya kan yang lain-lainnya ada peluang ya kan. Ya, Ada peluang lah, semoga aja. semoga ya hari ini ya lebih baik dari ya. Itu hanya itu aja yang bisa kita bilang. Iya. Semoga ya gitu. Di gini lah di fase-fase gini lagunya Beli Kupit itu benar-benar jadi mood booster sekali. Semoga ya hari ini itu Beli Kupit kapan-kapan yuk ngobrol. Pit, ayo Pit. Pit, udah ditawarin Pit. Siap, boleh kali ya. Ngobrol-ngobrol aja Pit. Nah, Beli ada yang mau disampaikan Beli? Ini untuk misalnya teman-teman kita yang bakal nonton nanti ini Beli. Apa ya?
kalau nasihat atau apa enggak deh. Yang jelas ya tonton aja lah channel ini. Maksudnya dukung lah ya. Iya Dukung benar-benar channel inilah ya. Ini juga ada karena pandemi. Ya, ya masih mungkin. Iya, ini juga ada karena pandemi. Oh, ternyata pandemi ini memunculkan ini. Iya, benar. Ide-ide. Iya, makanya saya sepakat tadi yang kepepet itu ide keluar, ledak semua. Mau ngapain lagi kan? Ya itu aja maksudnya teman-teman yang nonton channel ini ya semoga aja dapat inilah ya. Iya. Apa namanya? Ya paling sedikit dapat ilmu-ilmu atau apalah yang diomong-omongin kayak gini. Gitu. Kepepet Ya. The part of kepepet tuh dipakai. So, balik lagi, thank you. Sip, sama-sama. Thank you. Kapan-kapan kita ngonten lagi, mungkin ada konten yang menarik tentang manajer-manajeran ini, tentang jurnalis-jurnalis sisi lain dari musisi. Ya mungkin nanti kita lanjut lagi lah ngobrol-ngobrol tentang manajer-manajeran. Setelah akan ada obrolan lebih seru tapi nggak direkam. Iya. Itu dia. Iya. Sip. So buat kalian semua, thank you banget udah mantengin kita di episode berobat yang pertama. Iya. Nanti episode berobat yang kedua nih kita udah deal sama bintang tamu nih. Sudah ada bintang tamunya. Ciri khasnya kasih bocoran dikit ya, suaranya seksi. Iya, tapi tungguin aja. Jangan lupa buat subscribe Jumat Malam di YouTube, like, komen. Di Spotify itu kita banyak ada episode, bisa kalian cekin tuh, bisa kalian dengerin sambil di mobil atau lagi olahraga pakai headset tuh bisa. Di IG juga kita ada podcast Jumat Malam. Itu di IG podcast Jumat Malam. Walaupun namanya podcast Jumat Malam, tapi semua update konten ada di sana. Dari YouTube semuanya ada di sana. Oke, so thank you banget buat semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berobat selanjutnya. See you, goodbye. See you. Thank you banget.